ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam. Terlebih nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita melalui riwayat hadis-hadis beliau yang sahih, insyaallah kita termasuk golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, ulun berpesan baik kepada diri ulun pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan kesuksesan yang hakiki baik ketika hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa sebagai amalan utama kita di bulan suci Ramadan, bulan ini juga dipenuhi gemilang keberkahan amalan-amalan lainnya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, selaku khatib, izinkan ulun menguraikan 3 amalan utama agar kita mampu mengoptimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Karena Al-Quran adalah petunjuk ilahi, maka ketika semua buku dimulai dengan permohonan maaf dari penulisnya, karena mungkin khawatir ada salah satu sumber atau salah ketik misalnya. Sebaliknya Al-Quran memulainya dengan pernyataan yang sangat tegas, tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sayangnya, seringkali kita merasa sudah dekat dan menguasai Al-Quran, padahal membacanya saja terkadang kita masih berat. Maka Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita mengulang tilawah dan bacaan Al-Quran kita. Rasulullah SAW pernah meminta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran baginya. Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran sementara ia turun kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku senang mendengarnya dari orang lain." Begitu kata Rasulullah. Saat mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW sempat menitikkan air mata dan meminta Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Ayat yang membuat beliau menangis adalah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." An-Nisa surah An-Nisa ayat 41. Maka bagaimana halnya orang kafir nanti
apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka. Beliau kemudian berkata, siapa orang yang ingin membaca Al-Quran seperti saat diturunkan, bacalah sesuai bacaan Ibnu Ummi Abdi atau Abdullah bin Mas'ud. Karena itulah Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Nabi SAW, setiap kali mengambil mushaf Al-Quran, beliau menitikkan air mata menangis seraya berkata, aku sibuk berjihad hingga tak sempat membacamu. Bayangkan Khalid bin Walid menangis karena sibuk berjihad. Bagaimana kemudian dengan kita? Bagi kalangan awam, Ramadan menjadi momen membaca Al-Quran, memperbaiki tilawah, dan meluruskan ilmu tajwid. Sementara bagi kalangan alim cendekia, Ramadan menjadi bulan tadarus Al-Quran untuk ditelaah secara ilmu pengetahuan. Studi tentang Al-Quran memang selalu menarik. Contoh sederhana tentang sejarah kodifikasi dan pembukuannya. Mushaf yang sampai ke tangan kita dikenal dengan istilah Mushaf Rasam Usmani. Dinamakan demikian sebab kodifikasi final Al-Quran baru dilakukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan disebut rasam bukan kitabah karena tulisan Arab sesungguhnya adalah proses melukis, bukan menulis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dikisahkan di atas, dan juga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memiliki mushaf sendiri dengan susunan yang berbeda dari mushaf Utsmani. Ibnu Mas'ud misalnya, dia tidak memasukkan surah Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq dalam daftar surah di mushafnya. Ulama Islam seperti Al-Qurtubi menyimpulkan tidak dimasukkannya ketiga surah pendek itu di dalam mushaf Ibnu Mas'ud sebab para sahabat Nabi sudah menghafalnya di luar kepala. Dan di samping itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengatakan, aku belajar Al-Quran sebanyak 70 surah langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang dikodifikasi oleh Ibnu Mas'ud lebih merupakan koleksi pribadi ketimbang untuk dibaca oleh publik. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari kata qiyam Ramadan adalah salat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh para ulama. Pada mulanya salat tarawih ditunaikan sendiri-sendiri. Rasulullah SAW khawatir jika ditunaikan berjamaah maka hukumnya akan menjadi wajib. Maka itu beliau menunaikannya sendirian. Lalu di zaman Umar bin Khattab, tarawih ditunaikan secara berjamaah, mengingat orang-orang ketika itu sudah mulai lengah untuk menunaikan tarawih karena sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dan Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menjadi imam sholat pertama pada tarawih berjamaah di era Umar bin Khattab. Biasanya Rasulullah SAW menutup sholat tarawihnya dengan sholat witir. Ketika Rasulullah SAW ditanya doa di waktu apa yang paling didengar oleh Allah, beliau SAW menjawab, pada penghujung malam. Aisyah menceritakan, min kulli lail qad autara Rasulullah SAW fantaha bimitruhu ila sahari. Pada setiap malam Rasulullah SAW menaikkan salat witir dan salatnya berakhir pada waktu sahur. Salat malam juga mengajarkan kita untuk khusyuk dan tawadhu. Di era gadget dan media sosial, setiap saat kita mudah sekali update status. Salat malam seharusnya mampu mengajarkan kita untuk tidak riya, show up, atau pamer kepada banyak orang. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengingatkan, qad qala ahadus shalihin la an abita nadiman wasbahan nadiman
khairum min abika qa'iman wasbaha mu'jiban. Beliau mengingatkan, dan sungguh telah berkata salah seorang yang saleh, bahwa engkau tertidur di malam hari sehingga tidak sempat untuk tahajud dan menyesal di pagi hari adalah lebih baik daripada engkau bertahajud di malam hari namun berbangga dengan tahajud itu di pagi hari. Salat yang khusyuk akan mengantarkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan suatu malam seorang pencuri emas ke rumah Malik bin Dinar. Pencuri itu mencari-cari emas dan perak yang dimiliki sang imam, namun dia tidak mendapati apa-apa kecuali sang imam yang tengah qiyamul lail. Selepas mengucap salam, Imam Malik memergoki pencuri yang tengah mengintip itu, kemudian disapanya, "Engkau ingin mencuri harta. Harta hanya akan memberimu kebahagiaan dunia. Sudahkah engkau mencuri waktu malam untuk menyiapkan kebahagiaan akhirat?" Pencuri itu tertegun dan terdiam. Ia kemudian duduk bersila mendengarkan tausiah sang imam. Saat masuk waktu subuh, Malik bin Dinar dan pencuri itu keluar rumah. Mereka menuju masjid bersama-sama. Masyarakat terkejut. Mereka berkata, imam paling mulia berjalan ke masjid dan sholat berjamaah bersama pencuri paling utama. Orang-orang bertanya, apa rahasianya? Malik bin Dinar kemudian menjawab, ketuklah pintu langit, sebab dialah yang menggenggam hati manusia. Jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ramadan adalah juga bulan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling pemurah, dan di bulan Ramadan beliau lebih pemurah lagi. Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus karena begitu cepat dan banyaknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Dan bersedekah tidaklah harus menunggu kaya. Suatu hari Rasulullah SAW berkata, yang artinya pahala sedekah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Seorang sahabat kemudian bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bandingkan seorang kaya raya yang memiliki banyak harta, dia mengambil 100.000 dirham dari hartanya dan bersedekah dengannya. Lalu ada seorang miskin yang hanya memiliki 2 dirham dan dia bersedekah dengan 1 dari 2 dirham itu. Karena itulah Ali bin Abi Thalib berkata, jangan malu bersedekah walaupun sedikit, sebab kebaikan itu dinilai pada pemberian walaupun sedikit. Tentang sedekah ada satu kisah inspiratif yang mungkin dapat kita ambil pelajaran, di mana terdapat seorang tukang beca yang ingin bersedekah kepada sebuah masjid. Ustaz, saya mau bersedekah untuk masjid, kata seorang tukang becak sambil menyerahkan 6 lembar uang kertas warna biru bergambar I Gusti Ngurah Rai. Kok banyak Pak? Sang Ustaz tahu uang 300.000 rupiah cukup banyak untuk seorang tukang becak. Ini uang BLT yang baru saya terima Ustaz, jawab tukang becak. Dan itu membuat mata sang Ustaz berkaca-kaca. Sudah lama saya ingin menyumbang masjid ini Pak. Saya tiap hari mengayu becak di daerah ini, cukup jauh dari rumah. Karena itu saya sangat memerlukan masjid untuk mengganti baju, mandi dan sebagainya. Awalnya saya pernah ke masjid lain untuk mandi, tapi kemudian saya dimarahi. Masjid ini bukan tempat mandi. Demikian dengannya. Lalu saya datang ke masjid ini karena dengar dari teman, masjid ini sangat ramah untuk siapa saja, dan saya membuktikannya. Saya mandi pagi dan siang hari, tidak ada yang memarahi, bahkan dipersilahkan jika membutuhkan sesuatu. Saya jadi suka dengan masjid dan juga suka sholat berjamaah. Ustaz, sejak saat itulah saya ingin sekali bersedekah untuk masjid ini jika memiliki uang. Dan alhamdulillah, sekarang saya mendapatkan BLT. Sang Ustaz tidak kuasa menahan tangis karena haru.
Jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari tukang becak tadi, di mana karena bisa jadi ia telah melampaui kebajikan kita karena telah menginfakkan uang yang sebenarnya sangat ia butuhkan, uang yang sebenarnya sangat ia sukai ketika mendapatkannya. Kisah sedekah seperti ini hendaknya menguatkan kembali semangat kita untuk bersedekah. Karena itu pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seandainya seorang pemberi sedekah mengetahui dan melihat dengan sebenarnya bahwa sedekahnya telah sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang miskin yang meminta sedekah, niscaya rasa bahagia yang dirasakan seorang pemberi sedekah jauh lebih besar dari rasa bahagia penerima sedekah itu. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang ikhlas dan langkah yang ringan agar kita dapat melakukan ibadah terbaik di hari-hari Ramadan yang tersisa. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza muttaqun. Summa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.